10 tahun lalu, Adamas Belva Shah Devara tidak membangun gedung sekolah baru. Ia membangun baris-baris kode. Visinya sederhana tapi radikal. Mendemokratisasi kualitas pendidikan melalui layar ponsel. Belva membawa pengalaman akademisnya dari Stanford dan Harvard ke dalam gang-gang sempit di Jakarta hingga pelosok daerah. Siapakah Belva Devara sebenarnya? Adamas Belva Shah Devara, atau akrab disapa Belva Devara, adalah salah satu pendiri sekaligus CEO Ruang Guru, yang lahir pada 30 Mei 1990. Sejak 2007, Belva meraih beasiswa penuh di Nanyang Technological University, meraih 3 medali emas, bergengsi sekaligus masuk double dean's list. Ia kemudian menjadi orang Indonesia pertama yang menempuh double degree di Harvard dan Stanford. Dia bahkan sampai sempat belajar di MIT. Selama menjalani studinya, Belva tak hanya fokus di bangku kuliah saja. Ia mengumpulkan pengalaman kerja di berbagai tempat yang bergengsi, mulai dari konsultan manajemen di McKinsey & Company, hingga berkontribusi di unit kerja Presiden di bidang pengawasan pembangunan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah padatnya jadwal tersebut, pada tahun 2014, Belva mulai merintis Ruang Guru, sebuah langkah kecil yang kelak mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Usai studi di Amerika Serikat, Belva memilih pulang ke Indonesia untuk sepenuhnya fokus membesarkan Ruang Guru. Di bawah kepemimpinannya, platform kecil itu bertransformasi menjadi startup edutech terbesar di Indonesia. Aku Mariama, biasa dipanggil Kak Mary kalau misalnya di Brand Akademik Manggisan. Aku sebagai master teacher, dan di sebelahku itu ada Kak Juan Kalista Putri, ini atau Kak Juan, itu sebagai admin di Brand Academy Center. Misalnya kita tahu kan AI ini perkembangannya itu cepat banget ya, bahkan bisa digadang-gadang menggantikan banyak peran, salah satunya adalah peran guru gitu ya. Nah sebenarnya Ruang Guru ini justru dia memaksimalkan AI untuk meningkatkan kerjasama antara pembelajaran siswa sama guru, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin Ruang Guru itu, teknologinya itu bukan buat menggantikan peran guru, tapi justru jadi super power nih buat si guru-guru ini membantu belajar siswa melalui pendekatan yang kita sebut sebagai hyper personalized learning. Oke, kalau aku coba jawab ya, jadi sebenarnya kan Ruang Guru ini kan emang bergerak itu di bidang kayak memang tujuan utamanya itu adalah gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan kualitas pendidikan dengan mengikuti perkembangan di zaman sekarang gitu ya, dan didasari dengan misi sosial. Misi sosial itu untuk apa? Untuk menjembatani ketimpangan dari kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Khususnya contoh misalnya ada anak-anak di luar sana yang dia tuh nggak berkesempatan untuk ikut bimbingan belajar gitu ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari aplikasi Ruang Guru itu kan benar-benar bermanfaat banget ya. Jadi kalau misalnya semua orang itu bisa akses, semua orang bisa download, semua orang bisa akses melalui link-nya. Jadi kayak benar-benar membantu gitu ya. Jadi kita tuh tujuannya adalah untuk supaya kualitas pendidikan di Indonesia itu nggak saling timpang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin rekam jejaknya, perkembangan Ruang Guru itu udah melayani sekitar 40 juta pengguna yang terdaftar. Nah, terus habis itu biasanya Ruang Guru itu bisa diakses hingga 200 juta kali per bulan. Nah, terus dampak positifnya tuh apa aja sih? Yang pertama itu dari akses pendidikan. Jadi kan kita punya namanya learning management system. Learning management systemnya itu bisa dibentuk atau digunakan oleh seluruh siswa. Nah, pada saat ini yang terdata itu udah sekitar ada 38.000 sekolah yang menggunakan aplikasi atau learning management systemnya Ruang Kelas atau Ruang Guru gitu ya. Terus yang kedua ada kualitas konten dan guru. Kita tuh tidak punya kayak fokusnya itu ke siswa enggak, tapi kita juga membantu guru-guru atau pendidik-pendidik di luar sana yang bisa menyediakan modul. Nah, jadi di learning management systemnya ini selain untuk siswa juga bisa untuk guru, di mana kalau misalnya guru itu kita menyediakan namanya modul pelatihan guru yang gratis. Dan itu udah diakses di sekitar 340.000 guru lah di Indonesia yang punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar. Nah, kalau misalnya untuk guru itu kita namanya adalah ruang kerja gitu ya. Jadi itu benar-benar aplikasi punya Ruang Guru, learning management system punya Ruang Guru, tapi khusus untuk guru. Terus yang ketiga, ada peluang masa depan. Jadi kalau misalnya ada inisiatif, kan di Ruang Guru itu juga punya anak lagi namanya Skill Academy. Nah, Skill Academy ini dia tuh memperluas lagi dampaknya. Nah, yang tadi, kalau misalnya aplikasi Ruang Guru tadi cuma bisa diakses sama siswa di sekolah, tapi kalau Skill Academy itu bisa diakses oleh orang-orang yang memang sudah selesai sekolahnya, atau dia lagi menjalani perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di sekolah tinggi. Nah, itu bisa diakses lewat Skill Academy. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pelatihan soft skill dan keahlian teknis digital bagi masyarakat luas agar siap menghadapi industri yang modern saat ini. Yang ketiga aku jawab ya. Jadi ini sebenarnya aku
nge-search ya, juga aku penasaran nih, soalnya jujur pas aku masuk juga aku tuh nggak tahu kalau misalnya filosofi Belva itu ngasih ruang guru tuh gimana ya. Tapi setahu aku si Belva sama Iman Usman ini dia kan bekerja sama tuh membuat suatu perusahaan atau yang disebutnya namanya ruang guru karena mereka itu sebenarnya lagi kesulitan buat nyari guru private online pas mereka mau pasca sarjana di luar negeri kayak gitu. Jadi tuh karena awal mulanya tuh dari situ tuh mereka berdua terus discuss. Nah, ternyata menurut mereka kunci transformasi dari pendidikan itu sebenarnya manusia justru ya. Jadi si guru itu sendiri namanya ruang guru, bukan ruang belajar kayak gitu. Terus dengan nama ruang guru ini sebenarnya lebih ke arah menghargai peran guru, profesi guru dan menciptakan ruang virtual. Jadi pembelajaran yang istilahnya tetap diisi oleh manusia yaitu guru melalui online ruang virtual kayak gitu. Kita ngomongin bela negara ya, tentu kalau kita ngomongin bela negara itu kan pasti kelihatannya kayak bela negara tuh harus perang, harus ikut demo, harus ikut apa segala macam. Tentu tuh enggak kayak gitu ya. Karena kan kalau misalnya di era yang serba digital zaman sekarang itu ya balik lagi tadi ke nilai Pancasila. Enggak melulu kalau misalnya bela negara itu harus megang senjata, tapi gimana caranya kita mengabdi sesuai profesi untuk kemajuan bangsa. Nah, kalau misalnya bagi kami gitu ya di ruang guru itu sebenarnya startup teknologi pendidikan di Indonesia itu udah termasuk bentuk konkret dari bela negara di era modern. Karena kan di era modern ini kalau misalnya kita berkaca dari zaman dulu mungkin oke lah, kita bisa pegang senjata, kita berperang sama lawan penjajah segala macam. Kalau sekarang kita nggak dijajah gitu kan ya, kita nggak punya lawan istilahnya. Kita tuh cuma bisa bersatu aja gitu sama antar bangsa. Nah, berarti cara bela negaranya itu gimana di era modern? Jadi dengan startup teknologi pendidikan ini. Nah, terus tantangan industri teknologi itu kan sangat dinamis ya. Tapi prinsipnya itu tetap harus satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan tantangan-tantangan industri teknologi yang ada sekarang itu kan banyak banget ya. Tentu kayak kalau misalnya kita ngakses link apa, nanti dia ada muncul iklan apa. Terus kalau misalnya kita mau A, munculnya yang apa, munculnya yang lain. Nah, setiap baris kode itu yang ditulis oleh engineer dari ruang guru itu, setiap naskah yang disusun oleh tim kurikulum, setiap video yang diproduksi, itu emang niatnya itu untuk membantu anak Indonesia. Dari semua fitur yang ada yang pernah kamu cobain kayak yang tadi kamu sebut yang drilling soal terus ada latihan playoutnya juga dengan adanya fitur kayak gitu kamu merasa lebih pede nggak buat menghadapi UTBK-nya? Lebih pede, karena yang aku bilang sebelumnya tadi, mungkin kalau dibilang mirip banget enggak ya, tapi pola soalnya tuh pasti hampir mirip-mirip apalagi yang, tes literasi bahasa Indonesia dan ya sebagai yang lainnya juga, itu hampir mirip gitu. Dan aku sih waktu pas UTBK aku sangat terbantu ya karena di ruang guru itu ada beberapa soal yang atau, apa ya, kosakata baku yang sebelumnya aku nggak pernah tahu dan ternyata di ruang guru tuh justru dikasih tahu. Jadi itu sih ada beberapa benefit yang aku dapat dari soal-soal yang kemarin aku pelajarin di ruang guru dan ternyata keluar juga di UTBK. Kalaupun nggak keluar di UTBK itu menjadi apa ya, wawasan terbaru buat aku. Oke, jadi dari yang aku tangkap nih kamu benar sangat terbantu ya dengan segala fitur yang ada yang kamu pakai dari ruang guru. Terakhir nih, kira-kira kan ruang guru ini punya beberapa program ya. Mungkin yang belum orang-orang tahu tuh ruang guru itu ada seperti beasiswanya, terus juga ada pelatihan guru-gurunya juga. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang kamu sendiri sebagai pengguna aplikasinya, menurut kamu dampak sosial yang dihasilkan dari adanya platform ruang guru ini yang benar terasa di lingkungan kamu tuh kira apa? Jujur aku juga baru tahu kalau misalkan ruang guru ini ada program yang pelatihan guru ya, dan, tapi jadinya aku nggak tahu, apa sih ya dampaknya itu. Cuman kalau di lingkungan aku sendiri sih belum ada, apa ya, dampak dari si program-program tersebut sih. Tapi kalau misalnya kamu lihat nih dari sekitar kamu, ada nggak sih teman-teman kamu yang lain gitu, mungkin teman sekelas atau teman angkatan lainnya yang juga pakai ruang guru? Ada sih, teman aku kebetulan juga pakai ruang guru, kebetulan kami juga pakai ruang gurunya itu bersamaan, di waktu yang bersamaan, dan memang kalau aku ngeliat nilai secara akademik, emang pada naik, teman-teman aku pada naik dan kebetulan aku juga naik gitu. Dan, sebenarnya ruang guru ini kalau untuk online-nya seru ya, tapi karena, aku tuh tipe orang yang belajar itu harus dibimbing, jadi kayaknya untuk, buat teman-teman yang emang suka online, yang belajar mandiri ini, ruang guru online tuh bakal seru banget, bakal menjadi les yang oke lah gitu. Cuman karena emang akunya, bukan tipe anak yang belajar online gitu, jadi mungkin lebih agak kesusahan dalam artian, walaupun udah dikasih fasilitas yang banyak, cuma dari diri aku sendiri tidak mengulik gitu. Tapi teman-teman aku yang pada bisa kayak gitu ya, nilai akademik mereka pada naik, ada yang, ranking, 5 ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu pada rata-rata ruang guru gitu. Oke, berarti secara garis besar orang-orang yang ada di lingkungan kamu pun juga merasakan dampak positif dari adanya aplikasi ruang guru ini. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu, kamu ini pertama kali tahu aplikasi ruang guru itu dari mana sih? Terus apa yang buat kamu awalnya itu tertarik pakai aplikasi ruang guru dan first impression kamu waktu pertama kali pakai aplikasi ini tuh kayak apa? Aku tahu ruang guru itu sebenarnya udah dari lama, cuman ya nggak berlangganan aja gitu. Terus pas kelas 11 udah mulai harus serius sama UTBK gitu. Akhirnya
waktu itu adalah pertimbangan les segala macam gitu, terus ketemulah temanku yang kebetulan dia duluan UTBK berlangganan di Ruang Guru, ya dia ceritalah bahwa Ruang Guru tuh enak loh gini, bisa gampang aksesnya gitu. Terus aku juga lihat latar belakang dari yang punya Ruang Guru, jadi terus nonton juga yang Clash of Champions itu, dan itu mulai tertarik di situ, akhirnya berlangganan. Dan first impression aku sih yang aku bilang tadi, visualisasi dari Ruang Guru tuh emang bagus banget gitu, akunya juga, apa ya, enak gitu, dan aku belajar itu bareng temen. Jadi bukan hanya sekedar les yang gitu aja, tapi ada motivasi baik dari Ruang Guru sendiri dan, teman-teman aku gitu. Walaupun kontribusi ruang guru mungkin belum sepenuhnya terdengar luas, kita bisa mengapresiasi langkah nyata mereka secara langsung melalui program Ruang Peduli, seperti yang didokumentasikan dalam kanal YouTube resmi Ruang Guru. Ada Mas Belva Syah Devara melalui Ruang Guru menginisiasi gerakan tersebut untuk mengulurkan bantuan bagi para pelajar dari latar belakang daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dibidani kelahirannya itu di tahun 1999. Itu pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan saat ini, kualitas pendidikan daerah kita ini masih sangat rendah. Tingkat kelulusan dari setiap anak daerah itu tidak baku atau bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Di beberapa sekolah, itu ada anak yang sudah SMP, itu dia masih mengeja dalam acara. Kita tahu bahwa banyak sekali kualitas guru-guru kita ini ya rendah sekali. Kebutuhan pengembangan guru di Kabupaten Tanimbar itu adalah kata wajib. Melalui Ruang Guru, ada Mas Belva Syah Devara tidak hanya membangun sebuah platform, tetapi juga membuka akses pendidikan bagi jutaan pelajar di seluruh Indonesia. Kini, proses belajar tidak lagi terbatas oleh ruang kelas, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sisi lain, perkembangan Ruang Guru juga turut menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari tenaga pengajar, kreator, konten edukasi, hingga berbagai peran di bidang teknologi. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara siswa belajar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, menjadikan pendidikan lebih inklusif, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Menelisik jejak Belva Devara adalah menelisik bagaimana sebuah visi teknologi beradaptasi dengan kenyataan pahit di lapangan. Digitalisasi bukan obat ajaib yang menyembuhkan luka pendidikan, namun ia adalah jembatan yang kini kokoh berdiri di tangan para siswa dan mereka yang merasakan dampak nyata dari Ruang Peduli. Terbuktilah bahwa ini platform tentang seorang tokoh di baliknya yang dengan teguh ingin mendigitalisasi pendidikan.